Apa yang sebenarnya terjadi dengan penyanyi bernama David? Sebuah mobil Tesla yang terdaftar atas nama David ditemukan menyimpan jasad seorang remaja di bagasi depan. Dan setelah diselidiki, remaja itu ternyata adalah seorang gadis bernama Celeste Rivas Hernandez. Usianya itu masih 15 tahun dan dia itu sudah dilaporkan hilang sejak April 2024. Sejak saat itu, internet penuh dengan spekulasi. Ada yang langsung menuduh dan ada juga yang bikin teori konspirasi. Nah, di video ini kita akan bahas lengkap. Siapa itu David sebenarnya? Bagaimana kronologi penemuan jasad Celeste? Apa hubungan keduanya? Dan bagaimana penyelidikan berjalan? Pertama-tama, mari kita kenalan dulu dengan sosok utama yang sedang jadi sorotan. Nama aslinya itu David Anthony Burke. Dia itu lahir pada tahun 2005 di Houston, Texas, Amerika Serikat. Artinya, pada saat kasus ini mencuat, umurnya itu baru sekitar 20 tahun. Karir musiknya itu bisa dibilang unik. Dia itu tidak datang dari label besar sejak awal. Justru dia itu memulai perjalanannya lewat dunia gaming. Iya, betul, dunia gaming. David dulu aktif bikin konten Fortnite. Dia itu sering bikin video montage dan juga highlight. Dari situlah dia mulai tertarik untuk membuat musik sendiri. Awalnya dia itu ngerekam lagu pakai iPhone, lalu diupload ke SoundCloud. Dari sekedar hobi, tiba-tiba lagunya itu mulai viral di TikTok. Lagu yang benar-benar meledak itu adalah Here With Me. Kalian pasti pernah denger lah lagu ini. Lagu yang sering dipakai di TikTok buat konten-konten romantis. Lagu ini benar-benar membuat nama David itu menjadi semakin besar. Sejak saat itu, David dianggap sebagai rising star. Dia itu sempat tur dunia, kolaborasi dengan brand fashion, dan juga punya fanbase global yang besar banget. Sebagai gambaran, bayangin aja seorang anak remaja yang dalam waktu kurang dari 2 tahun berubah dari gamer biasa menjadi artis internasional dengan jutaan pendengar. Sekarang kita masuk ke inti cerita. Bagaimana jasad Celeste ini bisa ditemukan? Awalnya ada sebuah Tesla yang di-impound di Hollywood. Impound itu artinya mobil ditarik ke tempat penarikan resmi. Bisa karena parkir sembarangan ataupun bisa karena pelanggaran lain. Mobil ini sudah berada di lokasi selama beberapa hari dan pekerja itu mulai curiga karena dari mobil itu keluar bau busuk yang sangat menyengat. Akhirnya polisi pun dipanggil. Mereka itu membuka bagasi depan dan menemukan sebuah tubuh manusia. Tubuh itu sudah dalam kondisi membusuk, sangat sulit dikenali secara langsung, karena itu harus menunggu pemeriksaan medis. Yang bikin gempar adalah Tesla itu terdaftar atas nama David. Dalam hitungan jam, nama David itu langsung trending di X, di TikTok, dan juga di Instagram. Para fans pun shock, haters itu langsung menuduh dan media banyak yang menunggu konfirmasi polisi. Nah, sekarang gue punya pertanyaan nih buat kalian. Kalau seandainya kalian jadi pekerja impound yang tadi dan mencium bau aneh dari sebuah mobil, kira-kira apa yang pertama kali kalian lakukan? Komen jawaban kalian di bawah ya. Setelah melakukan pemeriksaan, pihak forensik akhirnya berhasil mengidentifikasi jasad tersebut. Namanya adalah Celeste Rivas Hernandez, seorang gadis remaja yang berusia 15 tahun. Celeste itu sudah dilaporkan hilang sejak 2024. Dia itu berasal dari Lake Elsinore, California. Keluarganya juga sudah mencari Celeste ini sejak lama. Bahkan mereka sudah menyebarkan tentang laporan orang hilang dan juga mencari petunjuk lewat media sosial. Namun sayangnya pencarian itu malah berakhir tragis. Kini keluarga harus menanggung duka yang mendalam. Mereka itu juga membuat GoFundMe untuk biaya pemakaman. Dan juga membagikan foto serta kenangan tentang Celeste ini. Ini mengingatkan kita bahwa di balik headline yang sensasional ada keluarga yang benar-benar berduka. Ada orang tua yang kehilangan anaknya dan juga ada teman-teman sekolah yang kehilangan sahabatnya. Kalau kita masuk lebih dalam, bagian yang paling sering dibicarakan orang adalah lirik-lirik dari lagu David, terutama lagu Romantic Homicide. Banyak yang bilang lirik ini terasa seperti pengakuan seseorang yang sudah lelah, bahkan ingin mengakhiri hubungan dengan cara yang tragis. Kalau kita kutip dari salah satu baris, inti pesannya adalah seseorang yang sudah tidak lagi merasakan cinta dan ingin menghapus pasangannya dari hidupnya. Nah, disinilah publik itu mulai mengaitkan dengan nama Celeste Rivas Hernandez. Banyak fans yang bilang, apakah mungkin lagu ini ditulis berdasarkan kisah nyata? Apakah Celeste adalah orang yang dimaksud dalam lirik itu? Apalagi setelah rumor kematian Celeste muncul, lagu ini seolah terdengar sebagai bukti yang terselubung.
Tapi kita juga perlu realistis, dalam dunia musik, lagu dengan tema kelam bukanlah hal yang baru. Jadi, bisa jadi romantic homicide ini hanyalah karya fiksi emosional dan bukan berdasarkan kisah nyata. Yang menarik adalah bagaimana publik itu bisa begitu terpengaruh oleh lirik. Bahkan tanpa bukti nyata, orang itu bisa langsung menyimpulkan hubungan pribadi si musisi dengan lagunya. Dan disinilah rumor itu mulai tumbuh dengan liar. Sekarang gue mau tanya ke kalian, menurut kalian apakah wajar kalau publik itu terlalu jauh menafsirkan lirik lagu? Atau justru itu adalah bagian dari seni untuk membiarkan orang lain percaya apa yang mereka mau, meskipun tidak sesuai dengan realita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena ini isu yang sering muncul di dunia musik. Ngomong-ngomong soal karir, rumor ini jelas punya dampak negatif buat David. Ini terkait tentang reputasi David. Setiap kali nama seseorang dikaitkan dengan pembunuhan, apalagi pasangannya sendiri, ini bukanlah hal yang kecil. Banyak orang jadi curiga, image jadi rusak, dan juga kepercayaan publik bisa hilang. Bahkan kalau ternyata rumor itu tidak benar, tetap ada jejak digital yang sulit untuk dihapus. Fenomena ini sering disebut dengan the Streisand effect. Semakin ada isu sensitif, semakin juga orang ingin tahu dan semakin viral sesuatu itu jadinya. Ada satu hal penting yang perlu kita bahas, yaitu persona. Banyak artis yang punya karakter tertentu yang mereka tunjukkan ke publik. Misalnya, ada musisi yang selalu tampil bahagia dan juga penuh warna, padahal aslinya itu orangnya pendiam. Dan juga ada orang yang terlihat misterius dan gelap, tapi sebenarnya orangnya sangat ramah di kehidupan nyata. David jelas membangun persona yang kelam, gaya pakaiannya yang serba hitam, nuansa lagu yang gloomy, dan juga visual yang dia pilih ke media sosial penuh dengan aura misterius. Itu membuat para fans semakin penasaran apakah ini hanya citra panggung atau memang sifat asli dari David. Nah, masalahnya adalah persona seperti ini membuat rumor negatif menjadi lebih mudah dipercaya. Karena orang sudah melihat David sebagai sosok yang gelap, maka gosip tentang penghilangan nyawa terasa lebih masuk akal bagi sebagian orang. Padahal bisa jadi semua itu hanyalah bagian dari branding. Sama seperti film horor yang dibuat untuk hiburan, bukan berarti sutradaranya benar-benar pernah mengalaminya. Jadi lagi-lagi kita itu harus kritis, apakah kita sedang menilai seseorang dari citra yang ia ciptakan atau dari kenyataan yang sebenarnya. Sekarang gue pengen tahu nih opini kalian, apakah menurut kalian seorang artis punya tanggung jawab untuk meluruskan citranya kalau gosip seperti ini muncul? Atau cukup biarkan karya yang berbicara? Oke, sekarang mari kita simpulkan semua pembahasan kita kali ini. Pertama, David adalah artis muda dengan bakat yang bisa dibilang luar biasa. Dia itu dari seorang gamer biasa berhasil menembus industri musik global hanya dengan bermodalkan kreativitas dan juga aplikasi gratisan. Itu merupakan pencapaian yang sangat besar. Kedua, lagu-lagunya memang penuh emosi dan juga nuansa gelap. Tidak heran kalau banyak orang menafsirkan liriknya secara berlebihan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa seni seringkali hanya imajinasi. Yang ketiga, rumor tentang Celeste ini memang sudah beredar luas. Ada juga klaim yang mengatakan bahwa dia adalah mantan pacar dari David. Dan juga kejadian tragis ini seringkali dikaitkan dengan sang musisi. Tapi sampai detik ini tidak ada bukti resmi yang mendukung cerita itu. Keempat, dampak rumor ini ke karir David itu bisa dua arah. Di satu sisi reputasinya itu bisa hancur. Tapi di sisi lain lagu-lagunya itu menjadi semakin viral karena rasa penasaran publik. Akhir kata, gue itu ingin mengingatkan ke kalian, rumor itu hanyalah rumor sampai ada bukti nyata. Jadi jangan langsung percaya sebelum ada konfirmasi resmi. Nah, sekarang gue lempar lagi ke kalian. Apa sih pendapat kalian setelah mendengar semua pembahasan ini? Apakah kalian percaya bahwa rumor ini hanyalah gosip liar? Atau kalian merasa ada misteri yang benar-benar belum terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena gue pasti baca dan akan lanjut bahas topik tentang David ini di video selanjutnya kalau sudah ada kejelasan dari pihak berwenang. Thank you banget guys yang udah nontonin video gue sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik berikutnya. Bye!